Padahal ini frame yang lain setelah dia lebih tenang. Oke, nggak sekuat ini kan? Ya nggak? Yes. Jadi ini nah ekspresinya tuh. Ini yang frame berikutnya Churchill udah lebih tenang. Oke, kita balik ke topik malam ini. Kita ngomongin soal foto yang menjadi sampul, ya. Oke. Tapi teman-teman kalau mau bertanya hal apapun di luar itu, monggo, silakan. Sip. Udah mulai. Udah mulai. Acara ini disponsori oleh kaos The Seven Distro. Kemarin aku pakai tadi suku, terus pakai tadi Borobudur apa yang suka. Sip. Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu diobras sama Dodi berusaha menampilkan topik-topik yang nggak ada di internet ya. Jadi kayak tadi Pulitzer itu ada googling Pulitzer Prize winner pasti ada, semua ada ya. Jadi materi obras saya itu bukan pendalaman dari internet, bukan. Saya berusaha membagi apa yang pernah saya pelajari sendiri dari berbagai sumber, termasuk internet juga tentu. Tapi saya simpulkan sendiri, lalu saya paparkan di sini. Karena saya simpen juga percuma, atau buat apa tahu sesuatu tapi dimakan sendiri ya. Kenapa saya suka mempelajari sampul? Karena saya dulu bekerja di koran. Foto halaman 1 untuk koran Kompas atau halaman 1 untuk foto media. Sekarang saya foto halaman 1 untuk majalah Mata. Itu pemikirannya nggak asal bagus. Halaman 1 itu foto yang pemikirannya cukup rumit. Sekarang saya mulai dengan foto yang jadi sampul poster kita yang barusan ya. Ini majalah Live 21 Mei tahun 45, harganya 10 sen. Majalah Live ya. Ini fotonya Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris waktu Perang Dunia Kedua, sangat berperan untuk kejayaan Inggris. Winston Churchill namanya ya. Ini yang motret namanya Yusuf Kars. Yusuf K-A-R-S ya, Yusuf Kars. Kenapa foto ini perlu saya bawakan ya? Karena ceritanya unik. Ini menyangkut jurnalistik, menyangkut portretur. Yang pasti foto ini, Churchill itu fotonya banyak sekali. Tetapi foto Yusuf Kars yang ini, padahal waktu motret ini pun nggak cuma satu frame ya. Tapi frame yang ini kuat sekali, bahkan oleh Inggris pun 2017 jadikan uang ya. Uang 5 pound 2017 ya. 2017 Yusuf Kars ya, uang 5 pound ini. Ekspresinya yang ini. Yang ini. Nah, kenapa ekspresinya kuat? Jadi, ini difoto di Kanada, di Ottawa. 2 tahun sebelumnya ya. Yusuf Kars memotret si Churchill. Yusuf Kars itu fotonya banyak. Ada googling aja Yusuf Kars, ya banyak foto-foto ikonik yang memotret Yusuf Kars. Termasuk Ernest Hemingway yang terkenal itu foto Yusuf Kars. Jadi pada waktu itu Churchill selalu ngerokok cerutu. Waktu mau difoto tuh Churchill tuh nggak sabar. Cepetan lah, gue sibuk nih. Lu motret aja, nyita waktu gue gitu kan. Gue tetap cerutunya tetap gitu. Ya Yusuf Kars juga, ya gue juga buru-buru. Dia langsung, excuse me, dia ambil cerutu di mulutnya Churchill, ditaruh di meja. Waktu ditarik itu Churchill tersinggung. Mukanya kesel kayak gitu nih, ya kan. Mukanya kesel. Si Kars langsung jepret. Ekspresinya nih, si Churchill kesel banget. Tapi jadinya ekspresinya luar biasa kuat. Dan ceritanya selalu beredar. Ya, ekspresi kuat ini. Dia kesel cerutunya di jambret ya. Padahal ini frame yang lain setelah dia lebih tenang. Oke? Nggak sekuat ini kan? Ya nggak? Yes. Jadi ini nah ekspresinya tuh. Ini yang frame berikutnya Churchill udah lebih tenang. Semangat. Tenang dikit sir, itu dijebret lagi, tapi fotonya udah gak sekuat waktu habis dijambret, dia agak kesel, dijebret. Ini kuat sekali ekspresinya ya. Malah yang dipakai buat uang desain fontnya malah yang itu ya, bukan yang lagi senyum ya.
Iya, bukan lagi senyum. Jadi itu memang apa contoh bahwa portrait tour itu nggak sekedar mukanya kelihatan, matanya kelihatan ya, ekspresinya bagus, bukan. Karakter yang harus digali dalam sebuah Oke. portraitur ya. Dan majalah Life pun menjadikan foto sampul di era itu. Oke, oh ada lagi ya. Nah, karakter ya yang harus digali ya catatannya. Karakter. Nah, ini nih majalah Time ini ya. Uh, Cover dia sering memprofilkan orang untuk jadi cover ya. Jadi FYI for your information, portrait itu bisa jadi news. Ya, manakala portrait itu jadi news, butuh sesuatu yang membuat news itu ada, ya. Oke. Itu ada. Kok menurut saya ada sih. Nah ini Yusuf Kars bersama Ernest Hemingway ya. Ini Yusuf Kars sekarang nih. Banyak kayak Polisian ke arah ya. Yusuf Kars ya. Ini orangnya. Ini Ernest Hemingway. Iya, aduh, kok komputer saya agak aneh nih, urutannya nggak karu-karuan loh. Terus ini Yusuf Kars buatan Einstein. Wow. Ya, ya. Saya belum dapat pasti foto Einstein mana ya kan Yusuf Kars, tapi Yusuf Kars ini portreturnya memang dahsyat-dahsyat ya. Yusuf Kars ini portreturnya memang selalu luar biasa. Oke, sekarang saya pindah ke buku di Indonesia ya. Ini Peter Carey, saya pernah ketemu, saya minta beli bukunya, saya minta tanda tangan. Buku tentang Diponegoro. Ya, Kuasa Ramalan. Anda lihat ya, buku Diponegoro, ini cover Peter Carey. Waktu itu di Kota Tua ya, saya datang nonton dia workshop, mau bicara, bukunya bukan dua buku ini sih. Bukunya saya bisa baca, tapi dari tangannya Peter Carey. Nah, Peter Carey itu sangat ahli di Diponegoro, sangat ahli di Diponegoro ya. Dia studi literaturnya banyak sekali. Mungkin orang yang paling tahu Diponegoro di dunia ini ya Peter Carey. Bahkan bukan orang Indonesia, justru Peter Carey. Nah, Peter Carey kenapa memasang cover dua jilid bukunya, jilid 1 dan jilid 2 ini? Ini lukisannya Raden Saleh ya? Kayaknya. Yang ini jilid 1, lukisannya Pineman, orang Belanda. Yang jilid 2, lukisannya Raden Saleh. Oh, sorry. Loh kok, aduh. Dan oke, nanti deh. Ini urutannya kalau jadi kacau balau, aku juga bingung nih. Windows habis upgrade Windows ini banyak hal aneh-aneh nih. Kadang-kadang hal yang nggak perlu seperti muncul preview, kita taruh kursor aja muncul previewnya. Jadi agak ribet ya. So I love Mike. Jilid 1-nya lukisan Pineman. Jilid 2-nya lukisannya Raden Saleh. What's spesial dengan ini? Jadi dua-dua foto lukisan ini adalah penangkapan di Diponegoro oleh Belanda. Diponegoro ditangkap di kantor Kepresidenan Magelang. Sekarang bangunan ini masih ada. Saya kepengen foto di situ ya. Bangunan ini masih ada tempat. Yuk, berangkat minggu depan. Di Kota Magelang ya. Oke. What is so special dengan dua lukisan ini? Oke, pertama, lukisan ini yang karya Pineman, karya orang Belanda, Diponegoronya lemes, pasrah itu, nggak ada perlawanan. Ya, yang karya Pineman orang Belanda. Yang karya Raden Saleh, Diponegoro melawan ya, dan Raden Saleh memasukkan opininya. Orang-orang Belanda lihat kepalanya gede-gede kayak gendruwo semua, tuh lihat, ya. Yang orang Belanda kepalanya dibikin gede-gede, tuh, ya kan? Nggak proporsional kan? Nah, Raden Saleh punya sense of humor juga. Di antara pasukan ini ada 3 orang adalah wajah Raden Saleh sendiri. Ini Raden Saleh ya. Jadi ada di antara tentara-tentara Diponegoro itu Raden Saleh melukis dirinya sendiri. Jadi lucu dia memasukkan mukanya sendiri ke dalam lukisannya. Itu mirip Kasihan Seppas yang kalau potret Andi dia berusaha ikut masuk pakai tripod, dia ikut masuk di candi yang dia potret. Kasihan Seppas. Kalau Raden Saleh ini guanya di tentaranya Diponegoro itu ada 3 orang wajahnya si Raden Saleh sendiri. Itu ya, saya baca urainya. Kalau Anda pernah lihat lukisan ini asli, saya dapat
repronya waktu dipamerkan di Galeri Nasional ya, ini yang motret Haryanto Devcom ya. Devcom dia motret, saya dikirimin high-res, warnanya emang dahsyat banget ya. Jadi memang dia pakai cat yang mahal di masa lalu ya. Warnanya keren betul ya. Saya terkagum-kagum. Saya sendiri belum pernah lihat langsung. Nah, yang Pineman ini yang pernah motret teman saya Wawan ABK ya. Di Belanda atau di mana saya lupa. Lukisannya kecil loh. Ini cuma 60 kali 90 kalau salah ya. Lukisannya yang Pineman ini nggak terlalu gede. Yang lukisan ini lebih gede. Oke. Jadi Anda lihat ya bahwa lukisan pun punya subjektivitas. Di mata Belanda atau di mata sama-sama Jawa ya. Oke, itu Raden Saleh lukisan aslinya ini tuh. Ini kok jadi susunannya jadi ambiar ya. Saya kesel nih, kesel. Sabar, mentang-mentang kena Moderna kok jadi nggak sabar gitu. Istriku demamnya baru tadi 2 hari lalu ya. 39 gila. Tapi cepat turunnya sih. Aku jadi takut kalau dapat Moderna, males. Kuat banget. Aku Moderna. Pilih aja lah Pfizer atau apa. Oke. Nah, ini majalah Times. Majalah Times edisi Bang, ini 28 2008 ya. Itu mengutak-utik foto legendaris yang kiri. Anda yang kiri ingat kan foto di Perang Dunia Kedua? Iwo Jima. Ya, A Letter from Iwo Jima. Jadi 2 film yang berdasarkan dari foto kiri ini adalah Letter from Iwo Jima sama Flag of Our Fathers ya. Nama tentaranya itu terdokumentasikan dengan baik. Yang motret Joe Rosenthal ya motret ya. Jadi majalah Times, nah yang majalah Times sekarang ini covernya itu namanya ilustrasi, kartun ya sebenarnya ilustrasi. Jadi dia beropini dengan suatu foto yang sudah ada di utak-utik ya. How to win the war on global warming gitu. Itu opininya Times dengan mengutak-utik. Ini adalah biasa, ini adalah karikatur ya, jenis karikatur. Jadi newsnya adalah karikatur. Ini termasuk gambar karikatur yang memakai bahan sebuah foto yang terkenal ya. Karikatur. Nah, hal yang sama terjadi di ini, Anda lihat ini. Bang, bentar Bang. Aku baca ini menarik nih dari Pak Teguh. Ostenrik. Nah, ya, Pak Teguh ini pemerhati lukisan. Pelukis top itu. Nah, Raden Saleh penguasaan anatomi tubuh manusianya sangat lemah. Dia tidak bisa menggambar tangan dan kepala manusia, selalu out of proportion. Jadi bukan karena alasan sarkasme atau semangat perlawanan. Oke. Makasih Mas Teguh. Tapi yang pasti itu dulu dibahas itu dibilang nih orang Belanda kepalanya digede-gedein ya, jadi gede semua. Jadi yang orang Belanda kepalanya gede-gede ya. Jadi emang nggak bisa proporsi tangan sama. Nah, jadi teman-teman Pak Rostenrik ini pelukis Indonesia papan atas ya, tomat juga. Kalau ada ke Pulau Komodo ada patung 2 komodo gede itu yang seperti petarung itu karya Pak Teguh. Waktu launching saya diajak ke sana tapi saya pas berhalangan ya. Waktu launching patung itu. Terus dia bikin patung-patung di beberapa, saya ikut di Wakatobi, saya ikut di Banyuwangi, jadi bikin patung yang jadi terumbu karang. Yang di Banyuwangi itu namanya Corona apa gitu ya. Ya coraknya Corona. Oh, itu punya Pak Teguh. Ya, Teguh Stenrik itu. Saya ngedrone sama saya waktu di Wakatobi kok nyilem nggak bisa napas saya waktu itu, wah hampir mati saya. Badan tidak fit ikut nyilem sampai kedalaman baru 10 meter, saya pikir nggak beres nih. Saya naik, saya berenang ke tepi, nggak nyampe lagi sampai daratan itu. Semua kan nggak ada yang nolongin saya, semua ke tengah laut kan. Saya nepi sendiri, melawan arus, pas sampai tepi itu saya benar-benar nggak bisa bergerak beberapa menit diem. Ingat umur. Kadang lupa sih. Ya itu 2016 saya udah 55 tahun ya. Oke. Ini majalah prospek, bukan prospek Indonesia ya, majalah prospek dari luar negeri, dari Amerika. Covernya mungkin Anda ingat Margaret Thatcher, tapi dibikin Che Guevara ya. Jadi ini wanita ini memang Anda besi ya. Ini lah, kalau ini versi guyon majalah Mad, majalah humornya Amerika ya. Ini Viva la Stupidity, jadi hidup kebodohan itu kan. Che Guevara dibikin goblok ini ya. Ya, jadi ini pemikiran cover sebuah majalah ekonomi
dan sebuah majalah humor, gitu, memanfaatkan sebuah foto yang terkenal supaya orang gini, orang memahaminya nggak jauh-jauh, gitu. Kalau fotonya nggak terkenal, kan orang melambungnya jauh banget kan. Kalau foto itu sudah cukup terkenal, orang melambungnya dikit. Oke. Sekarang mari kita pindah lagi ke dalam negeri. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya, tinggal ketik. Yang tidak berhubungan dengan topik juga nggak ada masalah. Ini Soeharto tahun 96, saya ingat betul. The Economist. Bukan, Soehartonya ini motretnya di parkir timur. Saya punya foto exactly hampir sama dengan ini ya. Tapi ini bukan foto saya. Saya punya foto ini. Terus Soeharto turun dari tangga, ada yang motret juga. Ini stand down Soeharto ya, ini majalah The Economist. Saya lupa ada majalah apa, lihat stand down Soeharto. Soeharto pas turun tangga. Habis acara dari panggung ini dia turun stand down Soeharto. Ini The Economist kurang kuat. Tapi yang lebih kuat itu yang Soeharto turun tangga, stand down Soeharto. Punya saya pun, saya nyetak 10R, ya biasalah pindah ke Medan, terus balik Jakarta lagi. Saya tuh maunya terlalu banyak sampai nggak ketemu ya. Tapi tiba-tiba lagi nggak butuh, suka muncul sendiri. Yang pasti semua foto karya saya itu saya simpan dengan baik, karena terlalu baik sampai waktu dibutuhkan tidak ketemu ya. Jadi sering-sering orang nanya sama saya, oh hebat sekali fotonya, banyak sekali, nyimpennya gimana? Ya asal Anda tahu, itu ya kebetulan ketemu. Kebetulan ketemu, kadang foto saya pasti tidak hilang, cuma saya nggak tahu di mana. Nah, hilang itu kalau hadisnya rusak. Ada satu hadis saya rusak, tapi saya selalu backup ya. Cuma saya ada kepikiran bahwa ada satu folder yang mungkin belum bisa backup, 1-2 folder ya hilang. Ingat ya, kalau Anda punya foto karya sendiri, artinya nggak ada yang jual. Kalau software Windows, software apapun itu semua kalau rusak Anda bisa install lagi kan. Tapi kalau karya Anda sendiri, hilang bye-bye. Nyimpen paling nggak di backup 3 kali lah. Di hadis yang Anda kerjain tiap hari, ada backupnya, ada backup lagi di CD atau apa. Tetapi CD pun umurnya nggak panjang. CD saya tahun 2008 beberapa udah nggak bisa dibaca lagi loh. Serius, saya nggak main-main ya. CD malah ngeri bang, mendingan di external hard disk saja. Bang, ini ada pertanyaan dari Mas Ade Satrioni. Om, mengapa momen sangat penting dalam fotografi? Lah iyalah, momen sangat penting. Coba Anda mau lihat orang Soeharto hormatin ini, Soeharto pas tangannya turun, ya jelek dong. Kan momennya ya pas tangan ngangkat ini. Karena everything is about moment. Semua hal itu, everything in the world is about moment. Ya Anda mau lihat kerusuhan Mei, ya pas rusuhnya dong. Terus Anda mau lihat pengantin, ya pas suap-suapan itu. Kalau pengantinnya pas makan sama hadirin, ya foto itu nggak layak dibingkai. Jadi gini loh, fotografi itu membekukan momen. Dan Anda harus tahu momen yang pas. Kalau Anda jepretnya bukan momen yang pas, foto Anda nggak bagus. Fotografi itu membekukan momen, ya ingat ya. Sehingga Anda harus milih momennya. Makanya nggak ada hubungannya auto sama manual, karena yang penting momen, dan momen itu nggak bisa auto. Anda tungguin dan Anda tentukan. Oke. Fotografi is about freezing the moment, ya. Jadi Anda harus milih, Anda harus menekan tombol pada saat yang tepat. Gitu ya Mas Ade ya. Udah pastilah. Betul. Digas. Ya diomongin itu memang momen. Oke. Ini foto Soeharto ya. Jadi Soeharto waktu ngomongin ini foto ini tahun 98 ya. Ini gila loh. Di ekonomi sih gila apa kenapa coba? Itu Januari 17 tahun 98. Jadi belum turun nih. Gila, Januari 98 dia udah bilang turun dong Soeharto. Ya, jadi ini kenapa saya simpen? Ini cover cukup kurang ajar. Endon Soeharto, turun Soeharto. Januari 98, ini Soeharto belum turun. Ini 5 bulan sebelum Soeharto turun. Ini kenapa covernya saya simpan? Karena ini satu majalah luar kurang ajar, The Economist ya. Udah bikin itu. Nah sekarang ini majalah DR. DR Maret 98. Ya, ini 2 bulan sebelum Soeharto turun. Majalah DR. DR itu dulu majalah detektif dan romantika ya, tapi terus tutup, terus bangun lagi dengan nama DR, gak dipanjangin. Ya kayak majalah Swasembada. Terus gak bisa bertahan, terus dia owner baru diganti nama Swa doang. Swa doang. Ini majalah detektif romantika DR doang, majalah DR. Jadi
nama itu penting ya. Tapi ini berani loh nih. Dia hari ini, loh. Maret 98 Soeharto belum turun, udah bikin kayak kartu pre lagi ya. Presiden di tengah krisis ya. Jadi bulan Maret 2 bulan sebelum Soeharto turun pun dia udah berani bikin cover seperti ini. Jadi Anda lihat bahwa sebuah cover itu bisa main-main dengan opini. Yang paling gendeng ya ini, stand down Soeharto, turun lu Soeharto. Gila nih majalah. Ini di pasaran habis. Ya, susah di pasaran. Ini saya scan dari dokumentasi Kompas. Kompas kan langganan ya, dapat. Saya cari di Gunung Agung, yang di sini langsung bersih. Ini berani banget ini majalah ini. Dan setelah Soeharto turun, majalah ini dicari-cari orang lagi. Oke. Nah ini Tempo ya. Ini Tempo tanggalnya tahun 98 Desember tapi. Berani setelah Soeharto turun ya. 21 Desember 98, gitu. Ya berani, Soeharto udah turun loh. Soeharto, Tommy, Bedu dan Bob. Ya, ini berani tapi karena Soeharto udah turun. Tapi ini cukup layak dicatat ya. Ngomongin Soeharto tiga di tahun 98 ya. Ini Januari, ini Maret, ini Desember. Oke. Jadi itu yang saya catat dari zaman tahun 98 ya. Jadi cover itu is something. Nggak cuma narik membeli ya. Itu setelah lewat waktunya atau kadang-kadang kita pikirkan ini benaknya redakturnya apa sih gitu loh. Itu dengar nggak Pak Pau? Baru lihat ya. Oke. Kalau Anda baca majalah Mata yang baru yang terbit yang edisi Januari ya, nomor 13, saya ngomongin waktu foto-foto headline beberapa koran sama. Anda baca di majalah Mata yang baru ya. Kalau mau buka majalah Mata, www.fotographerindonesia.com, fotografernya bahasa Indonesia FOTO, photographer.indonesia.com, _ majalah mata.html ya. Itu yang paling atas adalah yang terbaru. Anda buka itu saya ngomongin soal headline ini yang saya bawakan di operasi adalah bahan sisa yang nggak sempat, karena di artikel itu kan hanya 6 halaman ya. Saya hanya ngomongin koran, ini yang majalah nggak sempat saya ngomongin. Sekarang saya ngomongin majalah aja sekarang, oke? Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Panjang umur tukang bakpao. Iya, yang pendek umur Tipah. Kita kangen sama Tipah. Oke. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ke Anda, ini majalah tahun kuno ya, majalah kuno tahun 61 nih, tahun 61. Wow. Indonesia nih. Majalah Varia ya. Majalah Varia. Oh iya, Varia. Ya, tahun 61 ya. Jadi waktu itu mutu cetak belum terlalu bagus sehingga ini lukisan. Ya, ini lukisan. Ini majalah Varia juga, ini lukisan juga, wanita. Ini lukisannya keren-keren loh. Jangan-jangan John Tefon lagi yang lukis. 19 Juli 61 ya, 19 Juli 61 tuh, 19 Juli 61 ya. 61. Nah, ini dah foto. 63. Tahun 63 majalah Varia, 24 Juli 63. Ini dah foto. Zaman dulu sampulnya cewek-ceweknya pakai kebaya ya. Ya. Ini foto. Nah, ini makin bagus lagi fotonya. Ini tahun 64. Ini 64. Makin bagus lagi fotonya ya. Ini pakai tetap tahun kebaya. 64. Tetap kebaya. Ini tahun juga. 64 juga ya, udah kebaya juga ya. Ini juga 64 juga ya. Udah foto. Jadi udah mulai foto. Dulunya 61 itu masih lukisan, 61 dan 2 masih lukisan. Mulai 64 udah foto ya, majalah Varia. Bang. Ya. Untuk giveaway kali ini pertanyaannya itu siapa nama modelnya? Ada giveaway sekarang? Tetap dong dari Mas John Tefon. Oke. John Tefon. Pertanyaannya siapa nama model variat yang di tahun 64 itu? Oke, sekarang saya tanya ya, satu pertanyaan. Tadi lukisan Diponegoro yang Indonesia yang lukis Raden Saleh. Siapa nama pelukis Diponegoro yang orang Belanda? Yang paling tepat dan cepat dapat 1 e-book Photoshop ya. Depannya P. Dari Brother John Tefon.
Satu dulu Itu nih, depannya P. itu lebih gampang daripada aku minta suruh nama model tahun 64 itu siapa tahu neneknya. Nenek gue sendiri gitu ya. Wah, Ardi langsung bener tuh. Nggak sah. Kenapa? Durennya belum nyampe, nggak sah. Wah, Arif janji ngasih duren. Katanya kalau ke Jogja kita mau dibawain makan duren, tapi nggak ada. Asik. Oke. Oke, satu pertanyaan. Ada berapa buku? Tiga ya? Ada Hari ini 3 tiga ya. ya? E-book Dari ya. John Tefon. Jadi, SBY Anda semua ya. Buku John Tefon itu personal. Ada namanya Anda di situ. Ya, ada nama Anda. Nggak bisa diutik-utik ya. File digital ya. Jadi kalau Anda ngasih-ngasih orang, ya Anda kena beban moral karena ada nama Anda di situ kan. Nggak bisa dihapus. Dan John Tefon itu sekarang bukunya luar biasa ya. Kalau Anda memahami digital selalu lebih dalam. Dan itu ahlinya. Ya. Ahlinya. Ya. Anda baca di mata yang edisi 12 tentang John Tefon. John Tefon dulu sebentar ya. John Tefon itu aku udah kenal lama, udah belasan tahun, dan orang yang berdedikasi banget mengenai software Photoshop ini ya. Karena beliau udah menerbitkan beberapa buku cetakan tentang Photoshop. Kalau teman-teman dulu sering ke Gramedia, ya kan, itu karyanya John Tefon tuh banyak banget dulu, ya. Mulai dari apa tuh ya, seri 1, 2, 3, 4. Cuman pas zaman digital, mulailah berubah ke digital gitu. Jadi nggak, di majalah Mata disebutkan John Tefon dulunya ahli ngutang-ngutik ya. Akhirnya ada yang menghubungannya dengan hal negatif ya. Dia selalu, dulu saya ingat tahun 2004 waktu seorang artis foto tidak senonoh dipanggil ke polisi, ke Polda Metro Jaya. Itu saya sama Pak John. Pak John ahli digitalnya, saya ahli dia pakar fotografinya. Itu Pak Golose. Sekarang Pak Golose ada di waktu itu yang wawancara kami Pak Golose. Aku ingat sekali Pak Golose ya. Depannya aku lupa Pak Golose pokoknya. Itu John ngomong dari sisi ini nggak diutak-utaknya asli dari sisi digital file. Saya dari sisi nalar fotografinya waktu itu ya kesimpulannya. Tapi artis sudah meninggal, jadi saya nggak usah sebut namanya ya. Artis wanitanya sudah meninggal dengan pacarnya. Jadi Pak John itu aku tahu itu. Nah, Pak John itu waktu itu dibuka dengan seperti itu. Kadang-kadang dia dituduh juga, pernah dituduh juga yang melakukannya. Akhirnya sekarang dia lebih kalah teknis ya. Jadi teknis olah digital. Jadi lebih ilmunya tinggi sekali. Di Indonesia mungkin nggak ada yang ngejar dia lah. Kalau yang dia otodidak ya. Kalau yang sekolahan resmi, karena teknis sekali saya pernah bergaul dengan beberapa yang memegang sertifikat dari Photoshop resmi. Satu udah meninggal orang Kompas, di Buncai. Satu lagi Andi Surya Budiman ya dulu ya namanya. Itu ya dia sertifikat resmi dari Photoshop. Bahasanya tidak seperti John Tefon. John Tefon real guna ya. Karena dia juga motret, dia sekolah fotografi ya. Jadi menurut saya kalau ngomongin ilmu foto olah digital, ya John Tefon. Ya dia tidak terikat pada tertentu. Buncai dulu sama Pak Andi Surya Budiman itu dia membawa bendera Photoshop ya. Dia canggih sekali, ahli sekali ya. Tapi tidak segeneral Pak John. Jadi bukunya Anda kalau bisa dapat itu buku luar biasa. Oke, makanya tinggal 2 orang lagi nih ya. Makanya saya bilang Mas John itu konsisten dari dulu ya, sejak dia bikin buku yang diterbitin oleh Gramedia sampai sekarang masih tetap berkutat di digital Photoshop ya. Terima kasih ya Brother John kalau udah lihat ini giveaway-nya udah ngasih berapa giveaway tuh sejak berapa bulan yang lalu ya. Setiap acara 3 giveaway. Yang nggak kebagian jangan nungguin, beli dong. Pak John itu jadi penjual, harganya nggak mahal kan. Serinya banyak kali ya, 20-an ada. Beli aja PDF, Anda bisa simpan, Anda bisa buka-buka ya. Kalau Anda diem-diem kasih ke adik juga boleh, tapi intinya adalah tiap buku itu ada nama Anda ya. Jadi seperti itu. Salah satu bentuk support kita ya ke orang yang berkarya. Ya. Saran saya kontak Pak John, harganya nggak mahal, per bukunya nggak mahal, buku PDF itu sekarang lebih meresap di hati. Lebih murah dan Anda buka di layar kelihatan foto digital itu, jadi menurut saya lebih. Oke.
Oke. Yuk, lanjut Bang. Tadi sedikit tentang John Tevon yang... Udah ada perhatikan ya. Ini majalah covernya, ini Life Marilyn Monroe ya. Majalah Life Marilyn Monroe, ini majalah Varia, wanita. Apa yang mau saya tekankan? Tunggu. Ini Adele ya, Rolling Stone Adele. Nah, saya mau ngomong apa coba? Anda perhatikan. Majalah wanita, covernya wanita. Majalah pria, covernya juga wanita. Ya enggak? Ya enggak? Karena wanita yang menarik dibandingkan pria. Secara psikologi, semua orang lebih suka lihat wanita. Majalah pria, kalau covernya pria, malah tidak terasa pria.